Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku dari Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Buku sukses terlaris sepanjang masa, terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Bestseller legendaris yang mengawali semua bestseller, edisi revisi untuk abad ke-21. Buku ini adalah hasil tulisan Napoleon Hill dari mewawancarai 500 orang terkaya di zamannya. Dan saat ini kita sudah sampai ke bab 2, hasrat, titik awal semua pencapaian. Mari kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Hasrat, titik awal semua pencapaian, bab 2, langkah pertama menjadi kaya. Ketika turun dari kereta barang di Orange, New Jersey, lebih dari 30 tahun lalu, Edwin C. Barnes boleh saja terlihat seperti gelandangan. Namun cara berpikirnya adalah cara berpikir seorang raja. Sambil berjalan menyusuri rel kereta api menuju kantor Thomas Alva Edison, otaknya terus bekerja. Ia melihat dirinya berdiri di depan Edison. Ia mendengar dirinya sendiri meminta Pak Edison memberinya sebuah kesempatan untuk mewujudkan satu-satunya obsesi kehidupannya. Hasrat membara menjadi rekan bisnis sang penemu. Hasrat Barnes bukanlah sebuah harapan, bukan juga sebuah pengandaian. Ini adalah hasrat yang menggebu, bergemuruh, yang mewujud ke dalam setiap hal lainnya. Hasrat ini pasti. Hasrat tersebut tidak muncul ketika ia mendekati Edison. Ini sudah menjadi hasrat yang menguasai Barnes sejak dulu. Awalnya, ketika pertama kali muncul di kepalanya, mungkin benar bahwa hasrat tersebut adalah sebuah pengandaian, tetapi bukan sekadar pengandaian ketika ia muncul di depan Edison dengan hasrat tersebut. Beberapa tahun berikutnya, Edwin C. Barnes kembali berdiri di depan Edison di kantor yang sama ketika ia pertama kali bertemu sang penemu. Sekarang, hasrat ini telah diterjemahkan ke dalam realitas. Ia berbisnis dengan Edison. Impian yang mendominasi kehidupannya telah terwujud. Saat ini, orang yang dikenal Barnes iri terhadapnya karena keberhasilannya melakukan terobosan dalam kehidupan. Mereka mengenalnya di masa jaya, tanpa mau bersusah payah menyelidiki sebab keberhasilannya. Barnes berhasil karena ia memilih tujuan yang mantap, menggunakan semua energi dan kemauan kerasnya, serta semua usaha, segalanya untuk mencapai tujuan tersebut. Ia tidak menjadi mitra Edison ketika pertama kali muncul. Ia puas mulai dengan pekerjaan remeh-temeh. Asalkan pekerjaan tersebut memberinya sebuah kesempatan untuk maju selangkah menuju cita-cita yang didambanya. Bu- Butuh 5 tahun sebelum kesempatan yang selama ini ia cari muncul di depan mata. Selama tahun-tahun tersebut, tidak setitik pun harapan, janji mewujudkan hasratnya diberikan kepadanya. Bagi setiap orang, kecuali dirinya sendiri, ia hanya layaknya sebuah sekrup dalam roda bisnis Edison. Tetapi dalam pikirannya sendiri, ia adalah mitra Edison sepanjang waktu. Sejak hari pertama ia berangkat bekerja di sana. Sebuah gambaran luar biasa tentang kekuatan hasrat yang pasti. Barnes mewujudkan cita-citanya karena ia ingin menjadi mitra bisnis Edison. Lebih dari segalanya, ia membuat sebuah rencana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Akan tetapi, ia membuat dirinya tidak mungkin kembali.
Ia memelihara teguh hasrat tersebut sampai menjadi obsesi yang mendominasi kehidupan dan akhirnya kenyataannya. Ketika pergi ke Orange, ia tidak berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan berusaha membujuk Edison memberiku sebuah pekerjaan tertentu." Katanya, "Aku akan menemui Edison dan membuatnya memerhatikan bahwa aku datang untuk berbisnis dengannya." Ia tidak berkata, "Aku akan bekerja di sini beberapa bulan dan jika tidak ada perubahan, aku akan berhenti dan mencari pekerjaan di lain tempat." Ia berkata, "Aku akan mulai dengan sesuatu. Aku akan melakukan apa saja yang disuruh Edison kepadaku. Namun sebelum aku selesai, aku akan menjadi mitranya." Ia tidak berkata, "Aku akan membuka mata untuk kesempatan lainnya. Andai aku gagal memperoleh yang aku inginkan di perusahaan Edison." Katanya, "Hanya ada satu hal di dunia ini yang pasti akan aku dapatkan, dan itu adalah bermitra usaha dengan Thomas Alva Edison. Aku akan melupakan masa lalu dan mempertaruhkan seluruh masa depanku di atas kemampuanku memperoleh apa yang aku inginkan." Ia tidak memberi dirinya sendiri kemungkinan untuk mundur, menang atau habis. Inilah rahasia cerita sukses Barnes. Dahulu kala, seorang pejuang besar menghadapi sebuah situasi yang mengharuskannya mengambil keputusan yang memastikan keberhasilannya di medan perang. Ia hendak mengirim pasukannya melawan musuh yang kuat, yang jumlah tentaranya jauh di atas jumlah pasukannya. Ia menaikkan tentaranya ke atas kapal dan berlayar ke negeri musuh, menurunkan mereka dan peralatan mereka, dan menyuruh mereka membakar kapal yang telah membawa mereka. Di muka tentaranya, sebelum mulai peperangan, ia berkata, "Kalian lihat, kapal sudah terbakar habis. Artinya, kita tidak dapat meninggalkan pantai ini dengan selamat kecuali kita menang. Pilihan kita sekarang tinggal menang atau habis." Mereka menang. Setiap orang yang menang dalam upaya apapun harus rela membakar kapalnya dan memutus semua jalan mundur. Hanya dengan berbuat begitu, orang bisa mempertahankan kondisi pikiran yang dikenal sebagai hasrat membara untuk menang, yang sangat penting bagi kesuksesan. Keesokan pagi, setelah kebakaran hebat di Chicago, sekelompok pedagang berdiri di State Street, memandang puing-puing toko mereka yang masih berasap. Mereka rapat untuk memutuskan apakah mereka akan berusaha membangun kembali atau meninggalkan Chicago dan mulai di kawasan lain negeri tersebut yang lebih menjanjikan. Mereka, kecuali satu orang, memutuskan meninggalkan Chicago. Pedagang yang tetap tinggal dan membangun kembali menunjuk ke arah puing-puing tokonya dan berkata, "Tuan-tuan, tepat di sana, aku akan membangun toko terbesar di dunia. Berapa kali pun toko itu terbakar, toko itu pun dibangun, dan toko itu sekarang ada di sana. Sebuah monumen menjulang bagi kekuatan pikiran yang dikenal sebagai hasrat membara." Hal termudah yang seharusnya dilakukan Marshall Field adalah seperti yang telah dilakukan rekan-rekannya sesama pedagang. Ketika keadaan terasa sulit dan masa depan begitu suram, mereka berkemas dan pergi ke tempat lain di mana keadaan nampak lebih mudah. Camkan perbedaan antara Marshall Field dan rekan-rekannya. Karena perbedaan yang sama inilah yang membedakan Edwin C. Barnes dari ribuan anak muda lain yang juga bekerja di perusahaan Edison. Perbedaan yang samalah yang membedakan secara praktis semua mereka yang berhasil dari mereka yang gagal. Setiap orang yang mulai mengerti arti uang mengharapkannya,
Pengharapan tidak mendatangkan kekayaan, akan tetapi menghasratkan kekayaan dengan pikiran yang menjadi sebuah obsesi, kemudian merencanakan cara dan sarana yang mantap untuk memperolehnya dan memperkuat rencana tersebut dengan ketekunan yang tidak mengenal kegagalan akan membawa kekayaan. Metode mentransmutasikan hasrat terhadap harta menjadi kenyataan finansial tersendiri atas 6 langkah mantap dan praktis. 1. Tetapkan dalam pikiran Anda jumlah pasti uang yang Anda inginkan. Tidak cukup dengan mengatakan saya ingin uang yang banyak. Pastikan jumlahnya. Ada banyak alasan psikologis untuk kepastian ini yang akan diuraikan dalam bab berikutnya. 2. Tetapkan apa yang Anda berikan sebagai ganti uang yang Anda inginkan. Tidak ada sesuatu yang gratis. 3. Tetapkan tanggal pasti saat Anda ingin memiliki uang yang Anda inginkan tersebut. 4. Buat sebuah rencana yang pasti untuk meraih hasrat Anda dan mulai segera, siap atau tidak, untuk mewujudkan rencana tersebut ke dalam tindakan. 5. Buat sebuah pernyataan yang jelas dan ringkas tentang jumlah uang yang Anda ingin peroleh. Tetapkan batasan waktu untuk mendapatkannya. Sebutkan apa yang akan Anda berikan sebagai ganti uang tersebut, dan uraikan dengan jelas rencana Anda untuk mengumpulkan uang tersebut. 6. Baca pernyataan tertulis Anda dengan keras 2 kali sehari, sekali sebelum beristirahat di malam hari, dan sekali ketika bangun pagi. Selama Anda membacanya, lihat dan rasakan dan yakinkan diri Anda sudah memiliki uang tersebut. Penting bagi Anda untuk mengikuti semua instruksi yang diuraikan dalam keenam langkah ini. Penting khususnya bagi Anda untuk memerhatikan dan mengikuti instruksi nomor 6. Silahkan mengeluh, tidak mungkin Anda melihat Anda sendiri memegang uang tersebut sebelum Anda benar-benar memperolehnya. Disinilah hasrat membara tersebut datang membantu Anda. Jika Anda benar-benar menghasratkan uang tersebut sehingga hasrat tadi menjadi sebuah obsesi, Anda tidak akan menemui kesulitan meyakinkan diri Anda bahwa Anda pasti akan memperolehnya. Tujuannya adalah menginginkan uang dan menetapkan hati untuk memperolehnya, sehingga Anda meyakinkan diri Anda bahwa Anda pasti akan mendapatkannya. Hanya mereka yang sudah sadar uang yang akan mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar. Sadar uang berarti pikiran benar-benar dipenuhi hasrat akan uang sehingga orang dapat melihat dirinya sendiri sudah memiliki uang tersebut. Bagi yang belum mengerti, yang tidak pernah mengetahui cara kerja pikiran manusia, instruksi-instruksi ini tampak tidak masuk akal. Mereka yang tidak dapat mengenali logika keenam langkah ini boleh merasa terbantu dengan mengetahui bahwa informasi yang ada di sana diperoleh dari Andrew Carnegie, yang awalnya bekerja sebagai buruh biasa di pabrik pembuatan baja. Betapapun buruk pada awalnya, ia membuat asas-asas tersebut mendatangkan kekayaan lebih dari 100 juta dolar kepadanya. Mungkin akan lebih membantu bila mengetahui bahwa keenam langkah yang direkomendasikan di sini telah dipelajari dengan saksama oleh Thomas Alva Edison, yang menjamin bahwa langkah-langkah tersebut bukan hanya penting untuk mengumpulkan uang, tetapi juga perlu untuk mencapai suatu tujuan yang pasti.
Langkah-langkah tersebut tidak memerlukan kerja keras, tidak perlu pengorbanan, tidak mewajibkan seseorang berbuat yang tidak-tidak atau gila. Untuk menerapkan langkah-langkah ini, Anda tidak perlu pendidikan tinggi. Akan tetapi, untuk berhasil menerapkan keenam langkah ini memang dibutuhkan imajinasi, sehingga orang dapat melihat dan memahami bahwa akumulasi uang tidak dapat mengandalkan kesempatan, nasib mujur, dan keberuntungan. Orang wajib menyadari bahwa semua yang berhasil mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar, mulai dengan memimpikan, mengharapkan, mengandaikan, menghasratkan, dan merencanakan sebelum memperoleh uang mereka. Perlu juga Anda pahami bahwa setiap pemimpin besar sejak awal peradaban sampai sekarang pada awalnya adalah seorang pemimpi. Jika Anda tidak pernah melihat kekayaan besar dalam imajinasi Anda tidak akan pernah melihatnya dalam rekening bank Anda. Belum pernah ada di sepanjang sejarah Amerika sebuah kesempatan besar bagi pemimpi praktis seperti yang ada saat ini. Kita yang ikut berlomba mengejar kekayaan harus didorong untuk mengerti bahwa dunia dinamis yang kita tinggali saat ini menuntut ide-ide baru, pemimpin baru, penemuan baru, metode pengajaran yang baru, metode pemasaran yang baru, buku baru, bacaan baru, aplikasi komputer baru, obat baru untuk penyakit, dan pendekatan baru terhadap setiap aspek bisnis dan kehidupan. Di balik semua tuntutan akan segala sesuatu yang baru dan lebih baik ini, ada sebuah kualitas yang harus dimiliki setiap orang untuk menang, dan itu adalah kepastian tujuan, pengetahuan akan apa yang seseorang inginkan, dan hasrat membara untuk memilikinya. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan para pemimpi praktis yang dapat dan sudi menerjemahkan mimpi-mimpi mereka ke dalam tindakan. Para pemimpin ini selalu dan akan terus menjadi penentu pola peradaban. Kita yang berhasrat mengumpulkan kekayaan harus ingat bahwa para pemimpin sejati dunia selalu adalah mereka yang menjaring dan mengolahnya sehingga mudah dipakai. Kekuatan tak berwujud, tidak terlihat dari peluang yang tidak pernah lahir dan mengubah kekuatan-kekuatan tersebut atau impuls pikiran menjadi pencakar langit, kota-kota, pabrik-pabrik, pesawat terbang, kendaraan, layanan kesehatan yang lebih baik, dan segala jenis kenyamanan yang membuat kehidupan lebih menyenangkan. Toleransi dan pikiran terbuka adalah kebutuhan praktis para pemimpi hari ini. Mereka yang takut terhadap ide-ide baru akan gagal sebelum mulai. Belum pernah ada suatu masa yang begitu menguntungkan bagi para pionir selain saat ini. Ada dunia usaha, keuangan, dan industri luas untuk dibentuk dan diarahkan kembali sepanjang garis yang baru dan lebih baik. Dalam merencanakan untuk memperoleh bagian kekayaan Anda, jangan biarkan orang memengaruhi Anda untuk menghina para pemimpi. Untuk memenangkan taruhan besar di dunia yang terus berubah ini, Anda harus menangkap semangat hebat para pionir di masa lalu, semangat yang menjadi nyawa Amerika. Kesempatan Anda dan saya untuk mengembangkan dan memasarkan bakat kita. Jangan lupakan, Columbus bermimpi tentang dunia yang tidak diketahui, mempertaruhkan kehidupannya demi dunia semacam itu, dan menemukannya. Kopernikus, sang astronom hebat, pernah bermimpi tentang multiplisitas dunia dan mengungkapkannya. Tidak seorang pun mengejeknya, tidak masuk akal setelah ia menang. Sebaliknya, dunia memuja warisannya, sekaligus membuktikan kembali bahwa kesuksesan tak memerlukan permintaan maaf, kegagalan tak mengizinkan alasan.
Jika hal yang Anda ingin lakukan adalah benar dan Anda meyakininya, silahkan dan lakukan saja. Ungkapkan impian Anda dan tidak perlu memikirkan apa kata mereka jika Anda mengalami kegagalan sementara, karena mereka mungkin tidak tahu bahwa setiap kesulitan membawa benih-benih keberhasilan yang sebanding. Henry Ford, miskin dan tidak berpendidikan, memimpikan kereta tak berkuda, bekerja dengan peralatan yang ia punya, tanpa menunggu kesempatan baik. Dan sekarang bukti impiannya tersebar di seluruh dunia. Ia lebih berhasil daripada semua orang karena ia tidak pernah takut untuk mempertahankan mimpinya. Thomas Edison pernah bermimpi tentang lampu yang dapat dinyalakan dengan tenaga listrik. Meski gagal lebih dari 10.000 kali, ia tetap memegang teguh impiannya sampai ia berhasil mewujudkannya sebagai sebuah realitas fisik. Pemimpi praktis tidak menyerah. Lincoln memimpikan kemerdekaan budak berkulit hitam, menerjemahkan mimpinya ke dalam tindakan, dan bahkan tidak sempat melihat bersatunya utara dan selatan mewujudkan impiannya menjadi kenyataan. Wright bersaudara memimpikan sebuah mesin yang akan terbang di udara. Sekarang, orang dapat melihat di seluruh dunia. Bukti dari mimpi mereka sangat masuk akal. Marconi memimpikan sebuah alat untuk menjaring kekuatan udara. Bukti bahwa mimpinya bukan impian kosong dapat ditemukan pada setiap radio, TV, dan telepon seluler di seluruh dunia. Terlebih lagi, impian Marconi menyatukan gubuk paling reot dengan rumah paling megah. Impian tersebut menghubungkan bangsa-bangsa yang terpisah jarak di dunia. Impian tersebut menghasilkan medium di mana berita, informasi, dan hiburan dapat saat itu juga disebarkan ke seluruh dunia. Mungkin menarik bagi Anda untuk mengetahui bahwa teman-teman Marconi pernah memenjarakannya dan memasukkannya ke rumah sakit jiwa ketika ia mengumumkan bahwa ia telah menemukan cara untuk mengirimkan pesan lewat udara tanpa bantuan kabel atau sarana fisik komunikasi lainnya. Para pemimpi bernasib lebih baik saat ini. Dunia mulai terbiasa dengan penemuan baru, atau dunia sekarang sudah mau menghargai para pemimpi yang memberi dunia ide-ide baru. Ray Kroc adalah contoh lain orang yang berhasil menggapai mimpinya. Kroc adalah mantan wiraniaga pengaduk susu kocok. Sebagian besar pelanggannya, restoran dan warung makan, membeli satu atau dua buah alat saja. Ketika ia menerima pesanan 8 pengaduk dari semua gerai makanan kecil di San Bernardino, California, ia memutuskan untuk mengunjungi tempat itu dan mencari tahu bagaimana mereka bisa menjual begitu banyak susu kocok. Restoran itu adalah yang tersibuk yang pernah ia temui. Pemiliknya, McDonald, bersaudara, hanya menawarkan menu terbatas, hamburger, cheeseburger, kentang goreng, susu kocok, dan minuman ringan. Semua dengan harga termurah di kawasan tersebut. Kroc melihat sebuah kesempatan. Andai ia bisa membuka rantai restoran semacam itu, masing-masing seproduktif dan semenguntungkan restoran ini, uang akan datang. Ia mengajukan usulan tersebut ke McDonald bersaudara dan setuju untuk melaksanakannya. Dalam beberapa tahun, McDonald's tidak hanya menjadi gerai makanan terlaris di Amerika, namun juga melahirkan industri makanan cepat saji. Akhirnya, Kroc membeli McDonald's dan mengembangkan bisnisnya menjadi sebuah fenomena internasional yang membuat dirinya salah satu orang terkaya pada zamannya.
Dunia berlimpah kesempatan yang tidak pernah diketahui para pemimpi masa lalu. Hasrat membara untuk menjadi dan melakukan adalah titik tolak perjalanan seorang pemimpi. Impian tidak lahir dari keengganan, kemalasan, atau ketiadaan ambisi. Dunia tidak lagi mengejek para pemimpi ataupun menyebut mereka tidak praktis. Beranilah, karena pengalaman-pengalaman ini mematangkan logam spiritual yang menyusun diri Anda. Harta yang tidak tertandingi nilainya. Ingat pula bahwa mereka yang berhasil dalam kehidupan mengawalinya dengan buruk dan melewati perjuangan yang menyakitkan sampai sebelum akhirnya sampai. Titik balik dalam kehidupan mereka yang berhasil biasanya muncul di tengah krisis, di mana mereka berkenalan dengan diri mereka yang lain. John Bunyan menulis The Pilgrim's Progress, salah satu karya sastra terbaik Inggris sepanjang masa, setelah masuk penjara dan dihukum berat karena pandangannya tentang agama. O. Henry menemukan kejeniusan yang selama ini terpendam dalam otaknya setelah mengalami kesialan besar dan dipenjara di Columbus, Ohio. Setelah dipaksa melalui nasib sial, berkenalan dengan dirinya yang lain, dan menggunakan imajinasinya, ia menemukan dirinya adalah seorang penulis hebat, bukan penjahat biasa, dan orang yang tidak diinginkan. Meski jalan kehidupan begitu aneh dan berbeda-beda, masih lebih aneh adalah jalan kecerdasan tak terbatas, di mana orang sering dipaksa menjalani semua jenis hukuman sebelum menemukan otak mereka sendiri dan kemampuan mereka untuk menghasilkan ide-ide bermanfaat lewat imajinasi. Edison, penemu dan ilmuwan terhebat di dunia, adalah mantan operator telegram paruh waktu. Ia gagal berulang kali sebelum akhirnya berhasil menemukan kejeniusan yang mengendap dalam otaknya. Charles Dickens mulai sebagai penempel label pada kaleng cat. Tragedi cinta pertamanya begitu menusuk ke dalam kalbu dan mengubah dirinya sebagai salah satu penulis terhebat di dunia. Kekecewaan dalam percintaan umumnya mendorong orang untuk minum-minum dan hancur. Ini karena umumnya orang tidak pernah belajar seni mengubah emosi terkuat mereka menjadi impian-impian konstruktif. Helen Keller, tuli, bisu, dan buta beberapa saat setelah lahir. Betapapun tidak beruntungnya ia, orang ini berhasil menorehkan namanya pada halaman-halaman sejarah orang-orang hebat. Seluruh kehidupannya adalah bukti bahwa orang tidak pernah kalah sampai kekalahan tersebut diterima sebagai sebuah realitas. Robert Burns adalah pemuda desa buta huruf, miskin, dan menjadi pemabuk sebagai pelariannya. Dunia menjadi lebih baik berkat adanya dia, karena ia memakai jubah pikiran yang indah dalam puisi, dan oleh karenanya mencabut duri dan menanam bunga mawar sebagai gantinya. Booker T. Washington lahir di masa perbudakan, bernasib buruk karena ras dan warna kulitnya. Karena ia toleran, selalu terbuka pikirannya sepanjang waktu pada semua hal dan seorang pemimpi, ia meninggalkan kebaikan bagi seluruh kaumnya. Beethoven tuli, Milton buta, namun nama mereka akan abadi sepanjang masa karena mereka bermimpi dan menerjemahkan impian-impian mereka ke dalam ide-ide yang terorganisir. Arnold Schwarzenegger adalah contoh lain yang mengubah hasratnya ke dalam tindakan dan prestasi. Ia pertama kali menarik perhatian masyarakat sebagai Mr. Universe, juara kontes angkat berat. Akan tetapi, Schwarzenegger
bukan manusia berotot pada umumnya. Ia seseorang dengan impian-impian dan tujuan, dan menggapainya sehingga menjadi seorang pengusaha yang sangat kaya, selain salah satu bintang film dengan honor terbesar, juga gubernur California. Ia lahir dan dibesarkan di Austria, dan sudah mulai berlatih sebagai atlet angkat berat sejak kanak-kanak. Di usia 18 tahun, ia memenangkan kontes binaraga untuk pertama kalinya dan menjadi Mister Universe pertama yang berhasil mempertahankan gelarnya 5 kali berturut-turut. Ia pindah ke Amerika Serikat dan memenangkan berbagai kontes serupa. Setelah melampaui capaian prestasi atlet lain di cabang binaraga, ia kehilangan tantangan. Ia pun mencari bidang lain di mana ia masih dapat menggunakan bakatnya. Latihan-latihan binaraga yang pernah ia jalani mengajarinya betapa perlunya ilmu tentang kebugaran fisik dan ia menguasai ilmu tersebut serta ingin membaginya. Ia pun menulis sebuah autobiografi, Arnold, The Education of a Bodybuilder, yang laris di pasaran. Ia melanjutkannya dengan menulis buku tentang binaraga untuk kaum perempuan, petunjuk bagi perempuan tentang cara menggunakan latihan beban untuk memperoleh tubuh yang sehat. Karya ini melahirkan bisnis latihan jarak jauh dan perusahaan yang menyelenggarakan acara-acara binaraga. Usaha-usaha ini mengawali langkahnya menuju kesuksesan dalam berbisnis. Cita-cita berikutnya adalah menjadi bintang film. Bahkan sebelum mendapatkan peran pertamanya dalam film, ia telah bercita-cita menjadi tokoh besar di perfilman. Sebesar ketokohannya di Binaraga. Setelah beberapa kali menolak peran kecil, keuletannya terbayar ketika ia diberi peran utama dalam Conan the Barbarian. Kesuksesan ini membuka jalan bagi serangkaian film aksi lain yang menjadikannya salah satu aktor dengan bayaran terbesar di Hollywood. Keberhasilan di film tidak membuat Schwarzenegger berpuas diri. Ia menetapkan cita-cita baru bagi dirinya sendiri, kali ini di dunia usaha. Ia berinvestasi di real estate, membangun jaringan restoran, dan terlibat aktif dalam usaha-usaha lain, serta menjadi multi-jutawan. Akan tetapi, dengan semakin meningkatnya kesuksesan yang diraih, ia menambahkan apa yang menjadi cita-cita impiannya, melayani masyarakat. Ia berkeliling negeri untuk mempromosikan kesehatan dan kebugaran di kalangan muda-mudi. Ia mendatangi kota-kota kecil dan menginspirasi anak-anak untuk meninggalkan kekerasan dan kriminalitas dan menolak narkotika, senjata api, dan geng, serta menyatakan "ya" pada pendidikan. Schwarzenegger berperan aktif memimpin sejumlah organisasi yang bertujuan meningkatkan kebugaran dan kesehatan fisik. Tahun 2003, Schwarzenegger naik ke panggung dan menang telak sebagai gubernur California yang baru. Anda dapat belajar banyak dari orang ini. Dalam menetapkan tujuan, Anda tidak boleh terkungkung pada satu bidang tertentu saja. Schwarzenegger bisa saja membatasi masa depannya pada bidang binaraga dan sukses, tetapi ia punya impian lebih banyak lagi, menetapkan tujuan-tujuan yang lebih tinggi dan berusaha keras menggapainya. Ia belajar dari kesuksesannya sendiri dan mengadaptasi ilmunya di bidang lain dalam kehidupan. Seperti Schwarzenegger, jangan takut terhadap kritik. Kritikus pernah mencemooh kemampuan aktingnya dalam film pertama, tetapi ia bergeming dan mengejar impiannya sebagai salah satu aktor dengan bayaran termahal di Hollywood. Sebelum melanjutkan ke bab selanjutnya,
Nyalakan api harapan, keyakinan, keberanian, dan toleransi baru di pikiran Anda. Jika Anda melakukan hal tersebut dan menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip tersebut, apapun yang Anda butuhkan akan datang kepada Anda ketika Anda siap menerimanya. Emerson mengungkapkan pikiran semacam itu lewat kata-kata berikut. Setiap ungkapan, setiap buku, setiap kata yang akan membantu dan menenangkan dirimu akan datang kembali lewat jalan terbuka atau berliku. Setiap teman yang tidak pernah kau bayangkan, tetapi didamba pikiran hebat dan lembut dalam dirimu, akan menguncimu dalam pelukannya. Ada perbedaan antara mengharapkan sesuatu dan siap menerimanya. Tidak seorang pun pernah siap untuk sesuatu sampai ia yakin dapat memperolehnya. Yang ada di pikiran haruslah rasa percaya, bukan sekadar harapan atau pengandaian. Pikiran terbuka adalah inti keyakinan. Pikiran tertutup tidak melahirkan keyakinan, keberanian, dan kepercayaan. Ingatlah, tidak perlu usaha untuk membidik sasaran tinggi dalam kehidupan, menuntun keberlimpahan dan kemakmuran, kecuali untuk menerima penderitaan dan kemiskinan. Seorang penyair hebat dengan jitu mengungkapkan kebenaran umum ini lewat baris-baris berikut. Aku minta kehidupan memberiku 1 sen, dan kehidupan memberiku tidak lebih. Tetapi di sore hari aku mengemis, ketika ku tahu persediaanku tinggal sedikit. Kehidupan seperti pemberi kerja. Ia memberimu apa yang kau minta, tetapi sekali kau meminta bayaran, mengapa kau harus mengerjakan tugas? Aku bekerja dengan bayaran tak berarti, hanya untuk mendapati tertegun bahwa berapapun bayaran yang aku minta dari kehidupan, kehidupan pasti akan dengan senang memberikannya. Mary Kay Ash, pendiri Mary Kay Cosmetic, memperoleh keberhasilan berkat pengembangan rasa percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri dan pada semua orang dalam organisasinya, yang saat ini mempekerjakan lebih dari 250.000 konsultan kecantikan independen di seluruh dunia. Karir kewiraniagaannya berawal 25 tahun lalu ketika ia bergabung dengan Stanley Home Products. Ia sering bercerita bahwa ia sama sekali tidak berhasil selama tahun pertamanya dan siap menyerah. Semua ini berubah setelah ia menghadiri seminar penjualan Stanley pertamanya. Katanya, di sana aku melihat perempuan tinggi, anggun, cantik, dan sukses ini dimahkotai ratu sebagai imbalan karena menjadi yang terbaik dalam perusahaan. Dan aku harus menjadi ratu itu tahun depan, yang nampaknya mustahil. Akan tetapi, aku putuskan untuk maju dan berbicara kepada pemimpin perusahaan, serta mengatakan padanya bahwa aku berniat menjadi ratu untuk tahun depan. Pak Beveridge tidak mentertawaiku, tetapi menatapku lekat-lekat, memegang tanganku dan berkata, "Iya, pasti." Kedua kata tersebut mendorongku, dan tahun berikutnya aku berhasil menjadi ratu. Mary Kay berkhotbah dan mempraktikkan bahwa langkah pertama menggapai keberhasilan adalah percaya bahwa diri Anda orang hebat yang berhak memperoleh keberhasilan. Dalam sebuah tulisan pada Personal Excellence, ia menawarkan beberapa latihan yang akan membantu Anda menciptakan kesan hebat dan mulai membangun atmosfer sukses dalam kehidupan Anda. Berikut beberapa di antaranya. Bayangkan diri Anda sukses. Selalu gambarkan diri Anda berhasil. Bayangkan orang yang ingin Anda contoh.
Sisihkan waktu untuk menyendiri dan tak terganggu. Bersikap bersikap nyaman dan rileks. Pejamkan mata Anda dan berkonsentrasi pada hasrat dan cita-cita Anda. Lihat diri Anda dalam lingkungan baru ini, mampu dan percaya diri. 2. Bercermin pada kesuksesan Anda di masa lalu. Setiap keberhasilan, besar atau kecil, adalah bukti bahwa Anda mampu meraih lebih banyak kesuksesan. Rayakan setiap keberhasilan. Anda dapat mengingatnya ketika Anda mulai kehilangan keyakinan diri. Tetapkan tujuan yang pasti. Tetapkan arah yang jelas yang ingin Anda tuju. Segera sadar begitu Anda mulai melenceng dari tujuan-tujuan tersebut dan segera ambil tindakan untuk memperbaikinya. Tanggapi kehidupan secara positif. Kembangkan citra diri yang positif. Citra Anda, reaksi Anda yang positif terhadap kehidupan, dan keputusan-keputusan Anda sepenuhnya ada dalam kendali Anda. Lanjut, hasrat mengalahkan hukum alam. Sebagai penutup bab ini, saya ingin memperkenalkan salah seorang paling luar biasa yang saya kenal. Saya pertama kali melihatnya beberapa menit setelah ia lahir. Ia hadir ke dunia tanpa telinga, dan dokter mengaku ketika dipaksa memberikan pendapatnya bahwa anak tersebut kemungkinan besar tuli dan bisu seumur hidup. Saya menolak pendapat dokter tersebut. Saya berhak melakukannya. Saya ayah anak itu. Saya juga mengambil sebuah keputusan dan memberikan pendapat saya, namun secara diam-diam dalam hati saja, dalam hati saya saja. Saya menetapkan bahwa anak saya harus dapat mendengar dan berbicara. Alam boleh saja memberi saya anak tanpa telinga, namun tidak dapat memaksa saya menerima kenyataan pahit ini. Dalam pikiran saya tahu anak lelaki saya akan mendengar dan berbicara. Caranya, saya yakin selalu ada jalan dan tahu saya akan melakukannya. Saya teringat kata-kata abadi Emerson, segala hal mengajari kita keyakinan. Kita hanya perlu mematuhinya. Selalu ada pemandu bagi masing-masing kita, dan dengan mendengarkan secara saksama, kita akan menangkap kata yang tepat. Kata yang tepat. Hasrat lebih dari yang lain. Saya berhasrat. Anak lelaki saya, kata yang tepat, hasrat lebih dari yang lain. Saya berhasrat. Anak lelaki saya tidak boleh bisu tuli. Saya tidak pernah mematikan hasrat tersebut, tidak sedetik pun. Beberapa tahun sebelumnya, saya pernah menulis, batasan hanya ada di pikiran kita. Untuk pertama kalinya, saya bertanya-tanya apakah pernyataan tersebut benar. Di depan saya, terbaring di atas ranjang, adalah anak saya yang masih bayi tanpa kelengkapan alami untuk mendengar. Meski ia mungkin mendengar dan berbicara, tetap saja ia cacat seumur hidup. Selanjutnya, ini adalah sebuah keterbatasan yang belum pernah terpikirkan oleh anak tersebut. Apa yang dapat saya lakukan? Bagaimanapun caranya, saya harus menemukan cara untuk mencangkokkan ke benak anak tersebut hasrat membara saya sendiri tentang cara dan sarana menyampaikan suara ke otaknya tanpa bantuan telinga. Segera setelah anak ini cukup dewasa untuk diajak bekerja sama, saya harus mengisi penuh pikirannya dengan hasrat membara untuk mendengar bahwa alam dengan caranya sendiri akan menerjemahkan hasrat tersebut ke dalam realitas fisik. Setiap hari, saya memperbarui sumpah terhadap diri saya sendiri untuk tidak menerima begitu saja anak yang tuli dan bisu. Ketika ia bertambah umur dan mulai memerhatikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, kami mengamati bahwa ia agak mampu mendengar.
Ketika mencapai umur di mana biasanya seorang anak mulai berbicara, ia tidak berusaha berbicara, tetapi kami dapat mengatakan bahwa dari tindakannya, anak ini dapat mendengar suara-suara tertentu sedikit-sedikit. Inilah yang selama ini ingin saya ketahui. Saya yakin bahwa jika ia dapat mendengar, bahkan meski sedikit, ia masih dapat mengembangkan kemampuan mendengarnya lebih baik lagi. Lalu terjadi sesuatu yang memberi saya harapan. Datangnya dari sumber yang sama sekali tak terduga. Kami membeli sebuah pemutar musik. Ketika mendengar musik untuk pertama kalinya, anak itu langsung kegirangan. Dan setelah menguasai alat tersebut, ia segera menunjukkan kesukaannya pada lagu-lagu tertentu. Di antaranya, It's a Long Way to Tipperary. Tipperary. Pada satu kesempatan, ia memutar lagu itu terus-menerus selama hampir 2 jam, sambil berdiri di atas pemutar musik tersebut, sambil menggigit pinggiran boxnya. Arti penting kebiasaan yang ia ciptakan sendiri semacam ini tidak terlalu jelas bagi kami sampai beberapa tahun berikutnya, mengingat kami belum pernah mendengar asas konduksi suara lewat tulang pada waktu itu. Tidak lama setelah ia menguasai pemutar musik tersebut, saya menemukan bahwa ia dapat mendengar saya dengan jelas ketika saya berbicara dengan bibir saya menyentuh tulang mastoid di belakang telinganya atau dasar otaknya. Penemuan-penemuan ini membantu saya mendapatkan media yang diperlukan untuk mulai menerjemahkan hasrat membara saya ke dalam realitas untuk membantu anak saya mengembangkan pendengaran dan kemampuan berbicara. Waktu itu, ia terlihat sangat sengsara ketika mengucapkan kata-kata tertentu. Pandangan ini jelas jauh dari menyemangati, tetapi hasrat yang didukung keyakinan, tidak mengenal kata tidak mungkin. Setelah berketetapan bahwa ia dapat mendengar suara saya dengan jelas, saya segera mulai mentransfer ke otaknya hasrat untuk mendengar dan berbicara. Saya segera mendapati anak ini menikmati dongeng pengantar tidur. Jadi, saya segera bekerja, membuat cerita-cerita khusus untuk mengembangkan dalam dirinya sifat-sifat mandiri dan imajinatif, serta keinginan yang kuat untuk mendengar dan menjadi normal. Ada sebuah cerita khusus yang saya beri penekanan dengan bumbu-bumbu baru dan dramatis setiap kali saya mengisahkannya. Cerita itu saya kembangkan untuk menanamkan dalam pikirannya gagasan bahwa kekurangannya bukanlah beban, melainkan harta tak ternilai. Meski fakta menyatakan bahwa semua filosofi yang saya kenal jelas sekali mengatakan bahwa setiap kesulitan membawa benih-benih keberhasilan yang sebanding. Saya harus mengakui bahwa saya sama sekali tidak mengerti bagaimana kekurangan semacam itu dapat menjadi harta. Akan tetapi, saya terus berusaha membungkus filosofi semacam itu dengan dongeng pengantar tidur, sambil berharap tibanya saat ia akan menemukan rencana hebat untuk mengubah cacatnya menjadi sesuatu yang berguna. Logika mengatakan kepada saya, tidak ada kompensasi yang sepadan untuk ketiadaan telinga dan alat pendengar alami. Hasrat didukung keyakinan, mengalahkan logika dan dorongan saya untuk terus berusaha. Ketika menganalisis pengalaman saya sambil merenung, saya dapat melihat bahwa keyakinan anak lelaki saya kepada saya sangat erat berhubungan dengan hasil yang mencengangkan. Ia tidak mempertanyakan apapun yang saya katakan kepadanya. Saya katakan kepadanya bahwa ia memiliki kelebihan khusus yang tidak dimiliki kakak laki-lakinya dan bahwa kelebihan tersebut akan terlihat dengan berbagai cara. Misalnya, para guru di sekolah akan tahu bahwa ia tidak punya telinga, dan oleh karena itu mereka akan memberinya perhatian khusus serta memperlakukannya dengan baik sekali. Memang begitu.
Ibunya sendiri yang mengaturnya dengan mengunjungi para guru dan memohon kepada mereka agar memberi anak tersebut perlakuan khusus. Saya juga katakan kepadanya bahwa setelah ia cukup besar untuk berjualan koran, kakaknya adalah seorang pedagang koran. Ia lebih beruntung dari kakaknya karena orang akan bermurah hati kepadanya karena mereka melihat dirinya sebagai seorang anak yang cerdas dan rajin meskipun tidak memiliki telinga. Kami dapat melihat bahwa pendengaran anak ini meningkat. Lebih lagi, ia cukup cuek dengan dirinya sendiri karena kekurangannya. Ketika berumur 7 tahun, ia menunjukkan bukti pertama bahwa cara kami menghibur pikirannya membuahkan hasil. Selama beberapa bulan, ia memohon izin berjualan koran, tetapi ibunya tidak memberikannya. Ibunya khawatir ketidakmampuannya mendengar membahayakan dirinya di jalan. Akhirnya, ia bertindak sendiri. Suatu siang, ketika ditinggal sendirian dengan pembantu, ia memanjat keluar lewat jendela dapur, mendarat di tanah, dan memulai usahanya sendiri. Ia meminjam beberapa sen dari tukang sepatu sebelah, membelikannya koran, habis, membeli lagi, dan terus begitu sampai petang. Setelah menghitung pendapatannya dan mengembalikan 6 sen utang ke bankirnya, ia mencatat laba bersih 42 sen. Sepulang ke rumah, kami mendapatinya di ranjang tertidur dengan uang tergenggam erat di tangannya. Sang ibu membuka tangan tersebut, mengambil keping-keping uang, dan menangis. Ya ampun, menangisi kemenangan pertama anak laki-lakinya terasa kurang pantas. Reaksi saya sebaliknya. Saya tertawa lepas karena tahu usaha saya untuk menanamkan di benak anak tersebut perilaku percaya pada diri sendiri terbukti berhasil. Sang ibu melihat dalam upaya bisnis pertamanya, seorang bocah tuli yang keluar ke jalanan dan mempertaruhkan nyawanya untuk mencari uang. Saya melihat seorang pengusaha kecil yang mandiri, ambisius, dan berani, yang investasi pada dirinya sendiri telah meningkat 100% karena ia telah memulai usaha atas inisiatifnya sendiri dan menang. Transaksi tersebut menyenangkan saya karena saya tahu ia telah memberi bukti sikap kreatif yang akan menyertainya sepanjang hayat. Kejadian-kejadian selanjutnya semakin membuktikan hal ini. Ketika menginginkan sesuatu, sang kakak akan berbaring di lantai, menendang-nendang ke udara, merengek, dan mendapatkannya. Ketika menginginkan sesuatu, si anak tuli ini akan mencari cara memperoleh uang, kemudian membelinya sendiri. Ia masih mengikuti rencana tersebut. Benar, anak lelaki saya sendiri telah mengajari saya bahwa cacat dapat diubah menjadi batu pijakan yang dapat digunakan seseorang untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi, kecuali jika cacat diterima sebagai penghalang dan digunakan sebagai alasan. Si anak tuli menyelesaikan sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi tanpa kemampuan mendengar para gurunya, kecuali jika mereka berteriak keras pada jarak dekat. Ia tidak pergi ke sekolah tunarungu. Kami tidak pernah mengizinkan dirinya belajar bahasa isyarat. Kami telah berketetapan bahwa ia harus menjalani kehidupan normal dan bergaul dengan anak-anak normal, dan kami bertahan dengan keputusan tersebut. Meski harus berdebat panas dengan pejabat-pejabat sekolahan. Ketika menginjak sekolah menengah atas, ia pernah mencoba alat bantu pendengaran elektrik yang tidak berguna baginya, karena kami yakin suatu kondisi yang ditemukan ketika ia berusia 6 tahun oleh Dr. J. Gordon Wilson dari Chicago ketika ia mengoperasi salah satu sisi kepala anak itu dan menemukan di sana tidak ada tanda-tanda kelengkapan pendengaran alami.
Selama minggu terakhir di perguruan tinggi, 18 tahun sejak operasi tersebut, terjadi sesuatu yang menandai titik balik penting dalam kehidupannya. Lewat apa yang tampaknya sebuah kebetulan, ia menerima sebuah alat bantu pendengaran lainnya yang dikirimkan kepadanya sebagai uji coba. Ia tidak begitu berminat mencobanya karena kekecewaannya terhadap alat sejenis. Akhirnya, ia mengambil alat tersebut dan dengan agak ceroboh memasangnya di kepala, menyalakan baterai dan abrakadabra seolah sebuah mukjizat, hasrat punya pendengaran normal menjadi kenyataan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia mampu mendengar sebaik orang normal. Tuhan bekerja dengan cara yang aneh, dan kini keajaibannya menjadi kenyataan. Saking gembiranya dengan dunia baru yang ia masuki lewat alat bantu pendengaran tersebut, ia segera menuju telepon, menelpon sang ibu, dan mendengar suaranya dengan sempurna. Keesokan harinya, ia dapat mendengar suara sang profesor dengan jelas selama kuliah. Untuk kali pertama dalam kehidupannya sebelumnya. Untuk pertama kali dalam kehidupannya. Sebelumnya, ia hanya mampu mendengar mereka jika mereka berteriak pada jarak dekat. Ia mendengarkan radio. Ia mendengarkan bioskop untuk pertama kali dalam hidupnya. Ia dapat bercakap-cakap bebas dengan orang lain tanpa memaksa mereka berbicara keras-keras. Akhirnya, ia benar-benar memasuki sebuah dunia baru. Kami telah menolak menerima kesalahan alam semesta, dan lewat hasrat gigih, kami berhasil memaksa alam semesta memperbaiki kesalahan tersebut lewat satu-satunya sarana yang tersedia. Hasrat terbukti mendatangkan keuntungan, tetapi kemenangan tersebut belumlah lengkap. Anak ini masih harus mencari cara yang pasti dan praktis untuk mengubah cacatnya menjadi harta yang setara. Tanpa menyadari arti penting apa yang telah dicapai, tetapi mabuk oleh kegembiraan atas dunia penuh suara yang baru ditemukannya, ia menulis surat kepada produsen alat bantu pendengaran tersebut dan secara antusias menceritakan pengalamannya. Sesuatu dalam suratnya mungkin tidak tersurat, tetapi tersirat, mendorong perusahaan tersebut mengundangnya ke New York. Sesampai di sana, ia didampingi mengunjungi pabrik dan sambil bercakap-cakap dengan insinyur kepala tentang dunianya yang berubah, sebuah pikiran, ide, atau sebuah inspirasi apapun namanya itu terlintas di kepalanya. Dorongan ide inilah yang mengubah kelemahannya menjadi sebuah aset yang akan memberinya ganjaran dalam bentuk uang dan kebahagiaan ribuan kali lipat seumur hidupnya. Ringkasan dan substansi dorongan tersebut seperti ini. Terlintas di benaknya bahwa ia mungkin dapat membantu jutaan tunarungu yang menjalani kehidupan tanpa bantuan alat bantu pendengaran jika ia dapat mencari cara untuk mengisahkan cerita tentang dunianya yang telah berubah kepada mereka. Sebulan penuh, ia melakukan sebuah riset intensif. Ia menganalisis seluruh sistem pemasaran produsen alat bantu pendengaran tersebut dan menemukan jalan dan sarana berkomunikasi dengan penyandang tunarungu di seluruh dunia dengan maksud membagi dunia yang baru saja ia temukan kepada mereka. Setelah itu, ia menulis sebuah rencana 2 tahunan sesuai temuannya. Ketika penyajian rencana tersebut kepada perusahaan, Ketika menyajikan rencana tersebut kepada perusahaan, langsung saja ia diberi sebuah jabatan guna melaksanakan ambisinya itu. Ia tidak ber Ia tidak pernah bermimpi ketika mulai berangkat kerja bahwa ia ditakdirkan untuk membawa harapan dan obat bagi ribuan orang tunarungu yang tanpa bantuannya akan terus terperangkap dalam dunia tuli bisu.
Tak lama setelah ia bekerja sama dengan produsen alat bantu pendengarannya, ia mengundang saya menghadiri sebuah kelas yang diselenggarakan perusahaannya, yang bertujuan mengajari penderita tuli bisu mendengar dan berbicara. Saya tidak pernah mendengar pendidikan semacam itu. Jadi saya hadir di sana, skeptis tentang penuh harap. Waktu saya tidak terbuang percuma. Di sini, saya melihat sebuah pertunjukan yang memberi saya pandangan yang lebih luas atas apa yang telah saya lakukan untuk merangsang dan menjaga dalam benak anak lelaki saya hasrat terhadap pendengaran normal. Saya melihat para penderita bisu dan tunarungu benar-benar diajari mendengar dan berbicara dengan menerapkan prinsip-prinsip mandiri yang pernah saya gunakan lebih dari 20 tahun lalu dalam menolong anak saya dari ketulian dan kebisuan. Artinya, lewat perputaran roda nasib yang aneh, anak laki-laki saya, Blair, dan saya ditakdirkan untuk membantu memperbaiki cacat tuli bisu bagi mereka yang belum lahir. Tidak ada keraguan dalam benak saya bahwa Blair dapat saja menderita bisu dan tuli seumur hidupnya andai ibunya dan saya tidak berhasil membentuk pikirannya seperti sekarang ini. Setelah Blair dewasa, Dr. Irving Voorhees, seorang spesialis di bidang ini, memeriksa dengan saksama. Ia kagum ketika mengetahui betapa baiknya pendengaran dan kemampuan bicara anak saya dan mengatakan bahwa pemeriksaan yang ia lakukan mengindikasikan bahwa secara teoritis anak tersebut seharusnya tidak dapat mendengar sama sekali. Akan tetapi, anak itu memang mampu mendengar, mengabaikan fakta bahwa gambar sinar X menunjukkan tidak adanya saluran pada tengkorak atau apapun itu dari lokasi telinganya ke otak. Ketika saya menanamkan ke dalam otaknya hasrat untuk mendengar dan berbicara dan hidup sebagai orang normal, bersama dorongan tersebut ada semacam pengaruh aneh yang mendorong alam semesta menjadi pembangun jembatan dan menghubungkan teluk keheningan antara otaknya dan dunia luar dengan cara yang tidak dapat dimengerti bahkan oleh spesialis medis paling cerdas sekalipun. Terlalu lancang bagi saya, bahkan untuk memikirkan bagaimana alam semesta melakukan mukjizat ini. Tidak termaafkan jika saya abai menceritakannya kepada dunia, meskipun hanya sedikit yang saya tangkap dari pengalaman aneh tersebut. Tugas sayalah hak istimewa saya untuk mengatakan saya percaya, dan bukan tanpa alasan, bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi orang yang mendukung hasrat dengan keyakinan kuat. Saya tidak pernah ragu bahwa hasrat membara memiliki cara yang unik untuk mengubah diri menjadi wujud fisiknya. Blair berhasrat memiliki pendengaran normal. Sekarang ia memperolehnya. Ia lahir dengan sebuah cacat yang dapat saja mengirim orang dengan hasrat yang kurang bermakna ke jalan dengan sebundel pensil dan sebuah kaleng. Cacat tersebut sekarang dapat menjadi sebuah media yang menolong dirinya membantu jutaan penderita tunarungu, juga pekerjaan dengan kompensasi finansial yang cukup sepanjang hayatnya. Meski sedikit, dusta putih yang saya tanam dalam benaknya ketika ia masih kecil dengan menggiringnya agar percaya kekurangannya akan menjadi sebuah harta berharga yang dapat ia manfaatkan terbukti berhasil. Tidak ada satupun benar atau salah yang tidak dapat diwujudkan dengan keyakinan dan hasrat membara. Kualitas ini tersedia untuk siapa saja. Dalam semua pengalaman saya menghadapi laki-laki dan perempuan dengan masalah pribadi, saya tidak pernah menangani sebuah kasus pun yang secara lebih nyata menunjukkan kekuatan hasrat. Para penulis sering membuat kesalahan dengan menulis topik yang hanya sedikit sekali atau tak terlalu mereka kuasai.
Saya beruntung memiliki kesempatan langka untuk menguji logika kekuatan hasrat lewat cacat yang diderita anak lelaki saya sendiri. Mungkin kemujuranlah yang mendatangkan pengalaman ini, karena jelas tidak seorang pun lebih siap daripada dia untuk memberi contoh apa yang terjadi ketika hasrat diuji. Jika alam semesta tunduk pada kemauan hasrat, apakah logis orang biasa mampu mengalahkan sebuah hasrat membara? Kekuatan pikiran manusia memang aneh dan tidak dapat dipahami. Kita tidak mengetahui cara pikiran menggunakan setiap keadaan, individu, wujud fisik dalam jangkauannya, sebagai sarana mengubah hasrat menjadi kenyataan fisik. Mungkin ilmu pengetahuan akan mengungkap rahasia ini. Saya tanamkan di pikiran anak saya agar untuk mendengar dan berbicara layaknya orang normal mendengar dan berbicara. Hasrat itu kini menjadi kenyataan. Saya tanamkan di benaknya hasrat untuk mengubah cacatnya menjadi harta terbesarnya. Hasrat itu kini terwujud. Cara kerja untuk meraih hasil yang mencengangkan ini tidak sulit diceritakan. Cara kerja ini terdiri atas tiga fakta yang sangat jelas. Pertama, saya mencampur keyakinan dengan hasrat terhadap pendengaran normal yang saya teruskan ke anak lelaki saya. Kedua, saya mengomunikasikan hasrat saya ini kepadanya dengan segala cara yang mungkin lewat usaha yang ulet dan terus-menerus selama bertahun-tahun. Ketiga, ia percaya saya. Berapa tahun lalu, salah seorang mitra usaha saya jatuh sakit. Sakitnya makin lama makin parah, dan akhirnya ia dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Sesaat sebelum ia didorong ke ruang operasi, saya memandanginya dan bertanya-tanya bagaimana mungkin orang sekurus dan selemah dia dapat menjalani operasi besar dengan selamat. Dengan selamat. Dokter mengingatkan saya kecil, kemungkinan saya akan melihatnya lagi dalam keadaan hidup. Ini pendapat dokter, bukan pendapat pasien. Sesaat sebelum didorong menjauh, dengan lemah ia berbisik, "Jangan khawatir, Bung, aku keluar dari sini beberapa hari lagi." Suster jaga menatap saya iba, akan tetapi sang pasien memang berhasil melaluinya dengan selamat. Setelah semua usai, dokternya berkata, hanya hasratnya yang menyelamatkannya. Ia tidak akan berhasil andai ia tidak menolak menerima kemungkinan maut. Saya percaya pada kekuatan hasrat yang didukung keyakinan, karena saya telah melihat kekuatan ini mengangkat orang dari awal yang buruk ke puncak kekuasaan dan harta. Saya pernah melihatnya menolong orang yang hampir jatuh. Saya pernah melihatnya berfungsi sebagai medium yang digunakan orang untuk kembali setelah kalah dalam ratusan cara. Saya pernah melihatnya memberi anak lelaki saya kehidupan yang normal, bahagia, dan sukses, meski alam semesta mengirimnya ke dunia tanpa telinga. Bagaimana orang menjaring dan memanfaatkan kekuatan hasrat? Pertanyaan ini telah terjawab lewat bab ini dan bab-bab selanjutnya dalam buku ini. Saya ingin sampaikan di sini bahwa semua prestasi, apapun sifatnya atau tujuannya, pasti berawal dari sebuah hasrat membara dan kuat terhadap sesuatu yang pasti. Lewat sejumlah asas kimia mental yang aneh dan kuat, alam membungkus dalam dorongan kuat hasrat. Sesuatu tersebut yang tidak mengenal kata seperti tidak mungkin dan tidak menerima kenyataan semacam kegagalan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab tiganya. Nanti kita akan ketemu lagi di sampai di sini dulu untuk bab 2-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 3, keyakinan, memvisualisasikan dan percaya pada pencapaian hasrat. Langkah kedua menjadi kaya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.